Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Itulah pepatah yang pas menggambarkan situasi Casemiro di Manchester United saat ini. Bagaimana tidak, golnya melawan Brentford menjadikan ia pencetak gol terbanyak United di bawah Benjamin Sesko. Di musim terakhirnya bersama United, Casemiro adalah gelandang bertahan terbaik di Liga Premier Inggris. Dia melakukan segalanya untuk United, tackle, intersepsi, dan saat ini ia telah menambahkan gol ke koleksinya. Dia membuat para kritikusnya menelan ludahnya sendiri. Masa-masa baktinya di Manchester United agak sulit baginya, tetapi tidak diragukan lagi ia telah bangkit kembali. Dan sekarang, adil untuk dikatakan bahwa performanya belum sepenuhnya hilang mengingat apa yang telah ia hasilkan. Dia menunjukkan mengapa di penampilan terakhirnya di United, ia tidak pernah menjadi masalah. Justru ia menunjukkan bahwa di usia 35 tahun, ia akan tetap menjadi masalah bagi tim lawan. Seorang pemain yang musim ini telah mengingatkan seluruh liga mengapa dia selalu berada di jajaran pemain terbaik selama bertahun-tahun. Di awal video, saya menyebut Casemiro sebagai gelandang bertahan terbaik di Liga Premier. Dan itu sudah cukup menggambarkan betapa hebatnya liga ini dengan pemain seperti Moises Caicedo dari Chelsea dan Declan Rice dari Arsenal. Namun pernyataan ini bukan tanpa alasan, karena jika dilihat dari angka-angka pastinya, Casemiro sangat solid. Dibandingkan dengan gelandang Liga Premier berdasarkan per 90 menit musim ini, Casemiro berada di peringkat pertama untuk penguasaan bola terbanyak, intersepsi terbanyak, peringkat kedua untuk gol sundulan terbanyak, peringkat ketiga untuk rasio umpan ke depan terbanyak, dan ketiga untuk harapan gol terbanyak. Dia berada di 4 besar untuk umpan ke depan dan tackle meluncur. Dan ini bukan sekedar statistik, ini adalah anomali. Casemiro telah melakukan segalanya untuk United di lini tengah, melakukan tackle, intersepsi, bahkan mencetak gol dan menciptakan peluang gol. Dia pandai menutup ruang dan itulah standar untuk gelandang tingkat atas di posisinya. Casemiro tidak membiarkan performanya menurun, namun entah bagaimana dia menjadi lebih baik di bawah Michael Carrick. Statistiknya di bawah manajer baru United sangat mengesankan. 3 pertandingan, 1 gol, 1 assist, dan 2 penghargaan pemain terbaik pertandingan. Carrick telah mengubah formasi di United. Dia sekarang menggunakan formasi 3 gelandang dengan 2 gelandang bertahan dan 1 gelandang serang. Kobe Mainoo sekarang ada di tim, dan meskipun ia mendapat banyak pujian, Casemiro tetap yang melakukan pekerjaan berat. Dia adalah bagian besar dari tim United ini sekarang. Faktanya, mereka tidak sama tanpa dirinya. Musim ini, di bawah kepemimpinan Carrick dan bahkan Amorim, Casemiro telah mencetak gol dalam musim terbaiknya di United, bahkan dengan sebagian besar musim masih harus dimainkan. 4 gol Liga di musim pertamanya pada 2022-23, 1 gol di musim berikutnya, 1 gol lagi musim lalu, 9 gol Liga sementara ini. Semuanya bermuara pada kenyataan bahwa Casemiro saat ini adalah seorang pria yang memiliki misi. Kita akan mulai dengan berita bahwa Casemiro akan meninggalkan Manchester United di akhir musim. Ucapan belas karunia pun menyusul, luapan emosi dari rekan-rekan setimnya. Tetapi bagi Casemiro, ini bukan hanya perpisahan. Ini adalah kesempatan untuk menggunakan 6 bulan terakhir untuk menebus irinya dan menciptakan identitas baru di liga. Dan itu berhasil sekarang. Pada usia 35 tahun, Casemiro berada di peringkat ketiga untuk jumlah gol terbanyak di antara pemain United. Dia berada di peringkat pertama untuk gol terbanyak yang dicetak dari sundulan untuk United musim ini. 53 tackle-nya adalah yang terbanyak di tim. Dia berada di urutan kedua dalam hal penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan dan kedua untuk duel yang dimenangkan. Ingat, dia telah berusia 35 tahun yang seharusnya dia tidak mencetak angka sehebat ini. Ini jelas seorang pria yang memiliki misi, seorang pria yang sangat disukai manajer barunya. Rasa-rasanya seperti ada getaran positif di antara keduanya, dan memang seharusnya begitu. Mereka bermain di posisi yang mirip dalam karir bermain mereka, dan mungkin itulah mengapa mudah bagi Carrick untuk mendapatkan yang terbaik dari Casemiro sekarang. Fakta bahwa dia juga pernah bermain di posisi itu dan tahu apa artinya, dia tidak perlu berulang kali menjelaskan kepada Casemiro, lantaran ia juga seorang gelandang yang tahu perannya. Jadi, apa yang telah dilakukan Carrick adalah memainkan sistem di mana Casemiro memiliki lebih banyak perlindungan. Ada formasi berlian untuk United,
Di bawah Carrick, idenya adalah agar para pemain terhubung sebanyak mungkin satu sama lain. Mereka bermain lebih dekat satu sama lain, dan khususnya dengan formasi, itu adalah 4-2-3-1 saat menyerang, yang berubah menjadi 4-4-2 saat bertahan. Penting untuk menyebutkan ini karena idenya di sini adalah bahwa ketika United bertahan, mereka bertahan dengan menggeser ancaman ke sisi sayap di bawah Amorim. Seorang pemain sayap, salah satu dari dua gelandang bertahan, seorang bek tengah dan seorang bek sayap di satu sisi, dan hal yang sama di sisi lainnya. Dengan begitu, Casemiro tidak perlu mencoba menjadi Superman dalam menutup celah. Beban kerja menjadi lebih mudah dengan pemain seperti Kobbie Mainoo sekarang. Seorang pemain yang lebih berorientasi pada pola pikir defensif, tetapi juga memiliki kemampuan teknis untuk mengalirkan bola ke depan. Dia telah memenangkan lebih banyak duel dan melakukan lebih banyak tackle daripada pemain lain di klub ini sejak bergabung pada tahun 2023. Dan meskipun statistik mendukungnya, ada sesuatu yang lebih mengesankan tentang Casemiro yang membuatnya menjadi ancaman bagi tim-tim lain di liga. Itu adalah pola pikirnya. Dia menunjukkan semangat yang sama seperti di Madrid dan Porto. Itulah pola pikir dan mentalitas yang membedakan yang terbaik dari yang lain. Itulah pola pikir yang menjadikan Casemiro salah satu gelandang bertahan terbaik yang dimiliki United dalam beberapa tahun terakhir. Fakta bahwa bahkan di usianya, bahkan dengan semua yang telah ia menangkan dan raih dalam karirnya, ia masih ingin berjuang untuk mendapatkan tempatnya di tim. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu pembahasan menarik lainnya di video berikutnya.